Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvina Dila dengan NIM F1E222055. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari sistem kendali optimal, yaitu tentang LQR waktu diskrit dan LQR waktu kontinu. Ini ada pendahuluan. Di sini ada LQR atau Linear Quadratic Regulator yang merupakan salah satu metode kendali optimal yang banyak digunakan dalam sistem kendali modern. Tujuan utama LQR adalah mencari sinyal kontrol U dalam kurung T yang mampu menstabilkan sistem dinamis sekaligus meminimalkan fungsi biaya kuadrat yang mencerminkan keseimbangan antara kinerja sistem dan usaha kontrol. Dengan kata lain, LQR dirancang agar sistem tetap stabil dengan error keadaan yang kecil, namun tidak menimbulkan energi kontrol yang terlalu besar. Untuk konsep dasar, ini ada sistem dinamis yang diwakili oleh model keadaan state space. Kemudian LQR akan mencari input kontrol optimal U dalam kurung T yang akan meminimalkan energi kontrol dan menjaga defisiasi keadaan agar kecil. Selanjutnya ada model sistem keadaan. Model sistem dalam perancangan LQR dinyatakan dalam bentuk ruang keadaan atau state space. Untuk sistem kontinu, modelnya ditulis sebagai turunan dari vektor keadaan X terhadap waktu sama dengan hasil kali matriks A dengan vektor keadaan X pada waktu T, ditambah hasil kali matriks B dengan vektor kontrol U pada waktu T. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa perubahan keadaan sistem seiring waktu bergantung pada keadaan sistem saat ini dan pada sinyal kontrol yang diberikan. Sedangkan untuk sistem waktu diskrit dinyatakan sebagai keadaan sistem pada waktu K+1 sama dengan hasil kali matriks A dengan keadaan sistem pada waktu K, ditambah hasil kali matriks B dengan masukan kontrol pada waktu K. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa keadaan sistem pada langkah waktu berikutnya ditentukan oleh keadaan sebelumnya dan input kontrol yang diberikan pada langkah waktu tersebut. Dalam hal ini, X merupakan vektor-vektor keadaan, U adalah input kontrol, dan A, serta B merupakan matriks yang menggambarkan dinamika sistem. Kedua model tersebut menjadi sarana dalam menentukan hukum kendali optimal yang akan ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi biaya atau cost function. Fungsi biaya atau cost function pada LQR dirancang untuk menyeimbangkan antara deviasi keadaan dan usaha kontrol. Pada sistem waktu kontinu, fungsi biayanya ditulis sebagai fungsi biaya J didefinisikan sebagai integral dari waktu 0 hingga tak hingga terhadap penjumlahan antara hasil kali transpos dari vektor keadaan X dengan matriks pembobot Q dan vektor keadaan X ditambah hasil kali transpos dari vektor kontrol U dengan matriks pembobot R dan vektor kontrol U. Kemudian diintegralkan terhadap waktu T. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa total biaya sistem dihitung dari waktu awal hingga waktu tak hingga. Biaya ini mencerminkan kombinasi antara besarnya kesalahan keadaan melalui matriks K dan besarnya usaha kontrol melalui matriks R. Semakin besar error atau energi kontrol yang digunakan, maka semakin besar pula nilai dari fungsi biaya J. Kemudian untuk waktu diskrit, ya ada persamaannya yaitu fungsi biaya J didefinisikan sebagai jumlah dari waktu K sama dengan 0 hingga tak hingga terhadap penjumlahan antara hasil kali transpos dari vektor keadaan X pada waktu ke K dengan matriks pembobot Q dan vektor keadaan X pada waktu K ditambah hasil kali transpos dari vektor kontrol U pada waktu K dengan matriks pembobot R dan vektor kontrol U pada waktu ke K. Nah, pada sistem waktu diskrit, perhitungan biaya dilakukan dalam bentuk penjumlahan pada setiap langkah waktu. Sama seperti vektor kontinu, bagian pertama nilai beberapa besar penyimpanan keadaan dari kondisi ideal dan bagian kedua menilai seberapa besar energi atau usaha kontrol yang digunakan. Selanjutnya ada hukum kendali optimal atau LQR. Hukum kendali LQR diberikan oleh persamaan U sama dengan min Kx, di mana K merupakan matriks gain optimal yang ditentukan melalui penyelesaian persamaan Ricciati. Untuk sistem waktu kontinu, persamaan Ricciati disebut continuous time algebraic Ricciati equation atau CARE
dan ditulis sebagai A transpose dikali P ditambah P dikali A, kemudian dikurangi P dikali B dikali inverse dari R dikali transpose B dikali P, kemudian ditambah Q sama dengan 0. Nah, persamaan ini menunjukkan hubungan keseimbangan antara dinamika sistem melalui matriks A, kemudian pengaruh kontrol melalui matriks B dan R, serta bobot kesalahan keadaan melalui Q. Dan nilai P yang diperoleh dari persamaan ini digunakan untuk menghitung penguatan K pada sistem waktu kontinu dengan rumus. Kemudian untuk persamaan Riccati waktu diskrit, yaitu persamaan Riccati waktu diskrit dibaca sebagai P sama dengan hasil kali A transpose dengan P dan A, kemudian dikurangi hasil kali A transpose P dan B dikali inverse dari jumlah antara R dan hasil kali B transpose dengan P dan B, kemudian dikali B transpose PA lalu ditambah Q. Nah, persamaan ini digunakan untuk sistem waktu diskrit yang berjalan berdasarkan dengan langkah waktu tertentu. Sama seperti versi kontinu, persamaan ini juga menghitung matriks P yang digunakan untuk menentukan gain kontrol optimal. Perbedaan utama antara LQR waktu kontinu dan waktu diskrit terletak pada bentuk model sistem, fungsi biaya, serta metode penyelesaian persamaan Riccati. Nah, sistem waktu kontinu menggunakan representasi berbasis turunan, sedangkan sistem waktu diskrit berbasis langkah waktu atau sampling. LQR waktu kontinu umumnya digunakan pada sistem analog atau yang dikendalikan secara langsung dalam domain waktu nyata, sedangkan LQR waktu diskrit banyak digunakan pada sistem digital yang berbasis mikrokontroler, komputer atau PLC. Meski berbeda dalam bentuk matematis, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh kontrol optimal yang menstabilkan sistem dengan usaha minimum. Selanjutnya, contoh pengaplikasian LQR waktu kontinu dan waktu diskrit dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu LQR waktu kontinu umumnya diterapkan pada sistem fisik yang beroperasi secara terus-menerus dalam waktu nyata atau analog. Artinya, variabel keadaan sistem berubah secara kontinu terhadap waktu tanpa adanya proses sampling digital. Berikut contoh pengaplikasiannya. Di sini saya mengambil pengaplikasian secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu stabilisasi pesawat terbang. LQR waktu kontinu digunakan dalam autopilot pesawat untuk menjaga kestabilan sikap, pitch, roll, dan yaw. Sensor inersia membaca kondisi penerbangan, dan pengendali LQR menghitung gaya kemudi atau dorongan optimal untuk menjaga lintasan penerbangan bersifat kontinu. Pengendali bekerja dalam domain waktu kontinu. Selanjutnya, LQR waktu diskrit. LQR waktu diskrit digunakan dalam sistem digital yang dikendalikan menggunakan komputer, mikrokontroler atau PLC, di mana pengambilan data dan pengiriman sinyal kontrol dilakukan secara terpisah dalam interval waktu tertentu atau sampling. Berikut contoh pengaplikasiannya. Di sini saya juga menggunakan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sistem kendali robot lengan digital. Pada robot industri yang dikendalikan menggunakan mikrokontroler, posisi tiap sendi robot dibaca secara berkala. LQR diskrit digunakan untuk menghitung sinyal motor agar pergerakan robot halus, presisi, dan hemat energi. Karena sistem membaca sensor dan mengirimkan perintah motor dalam waktu sampling tetap, maka digunakan LQR waktu diskrit. Selanjutnya ada kesimpulan. Secara umum, LQR waktu kontinu lebih cocok untuk sistem fisik dan analog yang berubah terus-menerus seperti pesawat, motor, atau robot keseimbangan. Sedangkan LQR waktu diskrit digunakan untuk sistem digital yang berbasis mikrokontroler atau komputer, seperti robot, drone, dan sistem kendali suhu otomatis. Keduanya memiliki prinsip yang sama, yakni mencari kontrol optimal yang menyeimbangkan kinerja sistem dan efisiensi energi melalui penyelesaian persamaan Riccati dan penggunaan gain optimal K. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.